Oke teman-teman, malam ini kita akan memulai kajian Rabu malam kita dengan mengulang kembali materi yang pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu tentang tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kita akan bahas tentang min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban-keajaiban ikhlas. Apa pentingnya niat dalam kehidupan kita? Bukan hanya dalam sholat dan ritual, tapi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis, sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu gak ada bedanya antara dipuji sama dicela. Itu mukhlasin. Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak, buat dia gak ngaruh. Itu mukhlasin. Gak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak jadi dia semangat, terus giliran di hate sama orang lain, dicela sama orang lain, dia jadi kayak pundung gitu. Ini berarti sedang belajar mukhlis. Orang mukhlas nggak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin, derajat tertinggi dari mukhlisin. Sehingga para anbiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlasan, mukhlas banget, yang udah gak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia gak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Gak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Gak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya gak bilang merugikan ya, karena jujur gak mungkin rugi, taat gak mungkin rugi, taubat dan hijrah gak mungkin rugi, cuman ujian. Buat dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan. Mau untung, mau jadi ujian. Ya buat dia pokoknya lakuin aja. Ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu, dia jual beli mobil. Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur, apalagi jual beli mobil second gitu. Kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum berubah nama, tapi udah tangan ketiga padahal. Dia bilang ini belum pernah kecelakaan, mobilnya sehat banget. Kalau yang masih modelnya analog malah bisa diulik supaya kilometernya dikurangin. Gak tahu kalau yang digital. Artinya dia gak jujur demi dapat untung besar. Nanti untuk less guilty dia akan bantu anak yatim, panti asuhan, bikin tasyakur bin ni'mah di rumah kayak gitu kan. Ini proyek kecil, apalagi proyek besar. Ketika dia udah main dalam sebuah event, udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah MM-an, dia susah untuk jujur. Lalu setelah dia gak jujur dapat untung supaya sedikit less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid atau tasyakuran di rumah, ngundang anak yatim. Nah sekarang kita coba kembalikan lagi, bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra au dharra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap membantu orang lain. Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari yunfik atau infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik. Tapi yunfik untuk dirinya, karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain fis sarra au dharra. Fis sarra ketika dia lapang rezekinya, au dharra ketika dia juga lagi terlilit hutang.
dia juga lagi susah, dia juga belum makan tapi ngasih makan orang lain, ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia. Dan saya juga belum kalau itu. Masih mukhlisin, belum mukhlasin. Mukhlisin lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas. Bisa nggak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu nguntungin atau justru menjadi ujian. Nah ini kalau udah nggak ngaruh lagi efek itu, insya Allah kita udah menjadi hamba yang mukhlason. Kalau yang mukhlason, maka setan udah nggak bisa lagi nggodain kita. Karena ketika setan berakad dengan Allah setelah Allah memarahinya gara-gara nggak mau sujud kepada Adam, kemudian kata setan, akan saya goda hamba-hambamu selama saya masih ada di dunia, kecuali hambamu yang mukhlason. Itu gak bisa digoda sama setan. Kenapa? Mau goda pakai apa? Udah gak ada bedanya di dia antara nikmat dunia dengan ujian dunia. Dia cuma tahu ini taat, ini baik, ini halal, dia kerjakan. Mau itu untung, mau itu jadi ngerugiin dia dalam tanda petik, mau itu malah buat orang meninggalkan dia lakukan dengan akhlak yang tetap santun. Ini yang kita belajar dari menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang mukhlas, sampai akhirnya kita lebih mudah melakukan kebaikan. Kayak misalnya kan ujian buat kita tuh kadang di keluarga aja. Ada anak yang bilang, Ustadz, memang masih pantas saya berbakti sama ayah yang dulu pernah ninggalin saya, gak nafkahin saya, zalim sama saya, pernah nyakitin fisik saya, dan segala macam. Kan ada pertanyaan gitu kan kita sebagai anak. Padahal gak usah nanya gitu juga, yang namanya orang tua pasti berjasa dalam hidup kita. Dan sepanjang hidup kita berbakti kepada mereka, itu belum bisa ngebayar satu aja pengorbanan mereka untuk kita. Sama kayak seorang istri kepada suami, begitu juga anak kepada orang tua. Tanpa bertanya gitu, apalagi sampai nanya. Kalau sampai misalnya kita berpikir, ayah saya pernah zalim sama saya, ibu saya pernah zalim sama saya dengan berbagai macam kasus. Maka jawabannya kalau dari angle konten kita malam ini, mau jadi orang yang mukhlas atau mau jadi orang yang pamrih. Kalau mau jadi orang yang mukhlas, gak ada bedanya. Asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia gak baik, yang namanya Allah suruh berbakti ya saya berbakti. Orang saya kan ngelakuinnya karena Allah. Berakatnya kepada Allah bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas. Berakat dengan Allah bukan berakat dengan makhluk. Kalau berakat dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah. Minta apresiasinya dari Allah. Minta kebaikannya dari Allah bukan dari makhluk. Yang kita harapin like dari Allah. Yang kita harapin di repost oleh Allah. Karena ada sahabat-sahabat yang captionnya pernah di-repost sama Allah di Al-Quran. Salah satu sahabat yang captionnya di-repost siapa? Umar bin Khattab. 3 kali di-repost oleh Al-Quran. Itu keren banget. Sampai ada sahabat captionnya dia di-repost oleh Al-Quran. Jadi ayat itu mengulang kembali kata-kata Umar. Salah satunya di surat At-Tahrim. Kemudian nanti ada di surat Al-Anfal. Kemudian ada juga di surat Al-Ahzab. Allah nge-repost kata-kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa ikhlas banget, yang diharapin adalah reward dari Allah, apresiasi dari Allah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, kebaikan dari Allah. Ustadz kalau misalnya gak berharap apa-apa bahkan dari Allah, itu bukan ikhlas. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni. Arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita gak berharap surga, gak berharap dibebaskan dari azab neraka, gak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustadz? Itu istaghna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istaghna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga,
Allah sendiri yang menjanjikan kan. Wa'adallahu alladhina amanu misalnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, Allah menyediakan untuk mereka surga, Allah menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah enggak butuh itu." Itu namanya istagna. Istagna arti bahasanya merasa enggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita enggak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh enggak suka. Bukan Allah salut. Hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan enggak berharap apa-apa. Enggak. Itu Allah enggak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu enggak jadi beban. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban. Ntar dulu saya mau cuti, kenapa? Bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan gak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban? Bukankah Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah gak pernah kerepotan. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah gak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya Firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan para anbiya pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Bukti mereka Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu nggak mention Nabi Muhammad. Semua Nabi dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya. Nuh, Musa, Ibrahim. Semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang @Muhammad_Abdullah. Semua pernah mention di postingan mereka. Bahkan banyak kayak Musa sering, Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau gak mention Nabi kan. Sehingga Nabi Muhammad itu udah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam. Kapan ya Muhammad datang? Lewat satu zaman belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan ya Muhammad yang dimention itu datang? Jadi setiap umat yang soleh pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh nungguin Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini akan muncul, cuman gak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuma kita teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka gak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa. Gak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai punya wish gitu ya. Bisa gak ya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa. Ya Sayyidul Anam. Bukan cuma Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, pemimpinnya semua manusia. Bahkan malaikat juga ikut kepada Rasulullah SAW gitu. Para Anbiya sholat di Masjid Al-Aqsa diimamin oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada Rasul. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang gak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak, tetap berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syiddatil fitnah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau doa yang dibaca sama Bilal terus di like sama Nabi itu apa? Yang diposting sama Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan postingan Bilal ya. Yang first like-nya malah Rasulullah. Lalu yang lain pas ngeliat Rasulullah nge-like pada nge-like juga. Akhirnya malah di save gitu postingan Bilal dan dihafal. Kemudian di repost sampai zaman kita sekarang. Isinya apa itu? Meminta dan berlindung. Berarti mengharapkan kan? Meminta berarti mengharapkan surga dan ridho Allah. Berlindung berarti mengharapkan terbebas dari neraka dan kemarahan Allah.
Ini berarti ikhlas. Jadi kalau kamu kenapa puasa? Biar ujian nasionalnya lancar. Oh nggak ikhlas tuh. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa tahajud? Biar nilainya bagus. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa ini? Karena ini. Kenapa ini? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat selama halal ya. Karena kalau kenapa sekarang kamu rajin tahajud? Biar gua bisa dagangannya laku. Padahal dalam berdagang dia banyak curang. Ini nih agak klise nih. Klise sekali ya. Mirip-mirip dengan orang Khawarij di zaman sahabat. Sampai Nabi bilang gini. Ini klisenya Khawarij ya. Kalau di zaman kita menurut sebagian besar ulama dan saya sepakat dengan itu seperti ISIS. Klisenya Khawarij itu apa? Kata Nabi, kalau kalian membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, maka kalian akan meremehkan ibadah kalian. Saking ibadah orang Khawarij itu luar biasa. Itu soleh banget dari sisi ibadah ya. Taat banget, rajin ibadah banget. Sampai di zaman sahabat ada orang Khawarij lagi selesai perang, mereka istirahat di bawah sebuah pohon korma. Duduk di atas kepala para sahabat. Jadi ada sahabat yang dipenggal kepalanya, mereka duduk di atas kepala sahabat yang habis dipenggal. Istirahat, tiba-tiba jatuh buah kurma. Pas buah kurma jatuh, temannya ngambil. Kata temannya yang lagi duduk di atas kepala sahabat bilang, jangan makan, itu kan bukan hak kita. Karena kita belum minta izin kepada pemilik. Giliran satu butir korma, mereka mikirin halal haram. Tapi di bawah mereka lagi didudukin kepalanya para sahabat yang dijamin masuk surga. Klise kan? Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita dari satu sisi ahli ibadah. Malam tahajud, siang puasa. Tapi komen di sosial media masih istilahnya gibah, buka aib, apa-apa segala macam. Ini berarti kita kayak agak sedikit aneh gitu kesolehannya. Nah, termasuk orang yang pengen jadi orang baik tapi nggak mengharapkan apa-apa. Sampai ada syair dan saya agak kurang setuju dengan syair ini. Mengatakan, ya Allah kalau saya berbuat baik karena pengen surga, tutuplah pintu surga itu dari saya. Gitu kan ya. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya melakukan itu hanya karena cinta. Terkesan hub, al-khauf, dan ar-roja itu tiga hal yang bertentangan. Padahal tiga hal ini tiga-tiganya bagian dari iman. Hub, cinta bagian dari iman. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Khauf, takut kepada Allah, bagian dari iman. Sampai Nabi mengatakan, Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya orang yang berilmu itu takut sama Allah. Jadi orang yang paling takut pada Allah, yang paling banyak berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Begitu juga dengan ar-raja. Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan, termasuk niat. Maka yang paling tepat di antara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, itu semuanya ikhlas. Kalau enggak berharap apa-apa dari Allah, namanya istaghna. Dan ayat tentang istaghna, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup, enggak butuh lagi kepada Allah SWT. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan tentang pembahasan min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban ikhlas. Dan tadi kita membahas tentang arti ikhlas itu apa. Ternyata ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa kepada Allah. Seolah-olah kita gak merasa butuh kepada Allah. Padahal justru berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita pengen dapat banyak pahala ibadah, doa aja yang sering. Karena berdoa itu adalah ibadah. Dan Nabi yang paling banyak berdoa itu salah satunya Nabi Ibrahim. Dan kita baca di dalam Al-Quran gimana doa-doa Ibrahim yang sangat luar biasa. Sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah awwahun. Hamba yang awwah. Arti awwah itu da'a. Arti da'a banyak berdoa. Jadi kalau
Ibrahim aja Allah sayang banget kepada beliau karena suka berdoa, berarti doa itu adalah ibadah. Dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta. Request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Gak akan Allah terganggu, kamu kalau minta ngira-ngira dong gitu. Masa minta sesuatu yang udah gak mungkin lagi dikabulkan? Enggak, karena ala kulli syai'in qadir, gak ada batasan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman. Meminta itu belajar iman, kayak kita lagi mau jalan, naik kendaraan atau naik pesawat. Begitu dia mau take off, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Justru orang yang gak meminta ke Allah, gak bergantung ke Allah, itu istaghna, sombong. Memangnya kita yakin take off ini akan berhasil, akan sukses. Apalagi landing, itu lebih berat lagi tuh. Selalu deg-degan saya kalau udah landing. Apalagi kalau yang misalnya pesawatnya agak kecil, terus cuacanya gak bagus, landingnya sampai gak terlalu mulus gitu, itu kan resikonya tinggi. Sehingga pas lagi landing doanya mungkin 3 kali lipat pas dari take off gitu. Kalau take off doanya subhanalladzi sakharana haza, kalau landing sampai yasinan, ayat kursi, ar-rahman. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah. Loh kok pas lagi kayak gitu berdoa, ya ke siapa lagi coba kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung, kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu, manja banget sama Allah. Ya Allah nih gimana ya, ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari itu laporan ke Allah, dia dikit-dikit nge-mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Allah sayang banget sama hamba yang kayak gitu. Justru kalau hamba ngerasa, ini mah masih bisa dikerjain sendiri, ntar aja kalau udah susah baru minta sama Allah. Allah gak suka yang kayak gitu, itu bukan mandiri, itu istaghna, sombong. Masa hal yang sepele aja minta ke Allah. Nabi bilang mintalah kepada Allah walaupun garam. Garam aja mau masak minta ke Allah. Walaupun sederhana mungkin bahasanya. Ustadz garam itu bukan minta ke Allah, beli ke warung, ke Alfamart, bukan minta ke Allah. Mungkin beli bisa juga dapat garam dengan seizin Allah pastinya. Tapi kita jadi gak belajar iman. Kita jadi gak dapat pahala. Apa susahnya sih tinggal bilang ya Allah ini kurang garam. Bismillah, jalan aja nyari garam. Dapat garam, ada 2 orang, yang satu beli garam di warung tanpa bismillah, yang kedua beli garam di warung dengan bismillah. Dua-duanya dapat garam, tapi yang kedua dapat plus pahala, iman, makin disayang sama Allah. Siapa tahu lewat masakan yang dia masak dengan bismillah itu rasa cinta Allah tanamkan dalam hati suaminya. Kalau belum punya suami, siapa tahu itu calon mertuanya. Kan kata Nabi, di balik nama Allah selalu ada kebaikan kan? Jadi kalau kita bilang bismillah gak ada ruginya. Tinggal kita bilang, ya Allah kurang garam, bismillah, cari aja garam di warung. Yang kedua dianggap, itu mah gak perlu bismillah juga dapat. Yang namanya garam gampang carinya. Ya dua-duanya dapat garam, dua-duanya masukin garam ke dalam masakan itu. Tapi yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Segala sesuatu yang dilibatkan nama Allah di dalamnya, kata Nabi, Allah munculkan kebaikan atau keberkahan. Segala sesuatu yang tidak ada nama Allah, Allah cabut keberkahannya. Jadi bukan hanya masalah makanan yang kita makan teman-teman, tapi apa kebaikan setelah itu yang kita dapetin. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa mampu pun secara logika sederhana, mudah, tetap pakai nama Allah. Tetap minta sama Allah. Karena yang kita minta bukan yang mudah itu doang, tapi apa yang setelah itu. Kita jalan naik motor, cuman deket doang ke rumah teman atau kemana gitu yang mungkin bahkan kadang-kadang gak perlu takut ada razia atau apa karena terlalu dekat gitu. Atau di kampung gak pakai helm juga, walaupun ini bukan saya gak nganjurin ya. Kan banyak tuh realitasnya kayak gitu ya. Lupa bismillah, giliran yang jalannya biasa pakai razia. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi min polisi misalnya. Sampai doanya macam-macam gitu kan ya. Kenapa? Karena dianggap itu beresiko. Giliran yang ringan-ringan enggak. Jangan lihat itunya doang, lihat apa setelahnya. Jangan-jangan pas kita enggak baca bismillah, emang enggak ada kejadian apa-apa.
Tapi kita lupa, mungkin harusnya kita dapat kebaikan loh. Tapi gara-gara gak baca bismillah, kita gak dapat kebaikan. Walaupun gak dapat musibah. Siapa tahu pas lagi kita jalan, harusnya tadi Allah udah naruh kayak kita main game kan suka ditaruh kayak bonus-bonus gitu, nyawa atau apalah ya. Terus kalau pas lewat nyamber dapat naik gitu nyawanya, dapat 1 strip, dapat 2 strip. Nah kalau nggak baca bismillah kita nggak dapat itu, tapi pulang tetap selamat. Akhirnya kita pikir nggak ngaruh juga nggak baca bismillah. Nggak, jangan lihat kejadian itu aja, tapi lihat apa setelahnya. Siapa tahu dengan baca bismillah, bukan siapa tahu sih, yakin dengan baca bismillah kita dapat kebaikan yang kita min haitsu la yahtasib, yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah duga. Yang kayak cerita saya dulu dapat alhamdulillah beli rumah gara-gara sholat asar di masjid Cihanjuang yang sekarang dekat rumah. Kenapa bisa kayak gitu? Mana saya tahu ada yang akan jual rumah di masjid lagi sholat asar. Kalau bukan karena Allah yang ngatur banget kan segala sesuatu teh. Jadi minta sama Allah. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu gak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul sekaligus, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah walaupun sekecil 1 tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan. Sama sekali gak berkurang. Apa repotnya buat Allah? Ini berhala udah ngumpul semua, bukan sealatif loh. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul, numplek semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, semuanya teriak minta kepada Allah dan Allah kabulkan satu-satu masing-masing dikabulkan sampai beres hajatnya. Itu nggak mengurangi kebesaran Allah walaupun seujung kuku sekalipun atau seujung jarum sekalipun. Jadi keliru kalau kita memahami seolah-olah Allah jadi repot gara-gara kita minta terus. Gak enak minta sama Allah terus, mending kita beribadah aja, jangan banyak minta, malu. Enggak, justru Allah kalau kita minta, Allah malu gak ngasih. Kan kata Nabi, Allah itu malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya dan meminta yang baik untuk tidak mengabulkan Allah, itu malu, pasti dikabulkan sama Allah. Bahkan yang mustahil menurut kita. Mustahil menurut kita, iya. Minta aja sama Allah, enggak namanya minta sama Allah apa susahnya sih? Tinggal bikin aja standar. Ya Allah, standar saya tingginya sekian, kulitnya warnanya ini, wajahnya enggak perlu pakai foundation, memang udah kinclong. Bibirnya jarak dari 1 kilo kelihatan merahnya, saking orangnya tuh kayak natural banget cantiknya kayak Aisyah. Ya Allah, saya pengen gitu banget. Agak-agak mustahil mungkin menurut kita ya, tahu diri lah ya. Ya kayaknya mustahil sih Allah, tapi kan buat Allah gak ada yang mustahil. Buat saya itu mustahil, gak mungkin. Tapi buat Allah siapa tahu bisa. Dan pasti bisa, yakin 100% bisa. Kok bisa Ustaz? Emang Ustaz dapat? Dapat dong. Kalau saya bilang enggak, ntar gak dibukain pintu. Insya Allah pasti dapat teman-teman. Kalau misalnya gak dikasih di dunia, dikasih di akhirat, yang pasti dikasih. Ustadz, kenapa gak dikasih di dunia? Daripada kita kaget, terus daripada kita lagi akhirnya jadi fitnah, kita gak sanggup menanggung punya pasangan secantik bidadari, banyak banget yang ngelirik dia, tiba-tiba followersnya naik, kan kita sendiri yang repot kan. Nah, akhirnya dikasih yang kita sanggup menanggung kecantikan itu. Sehingga kita gak terabaikan dari hal yang lain, gak bikin kita sombong. Coba kalau terlalu keren malah bikin kita sombong. Kalau yang terlalu biasa bikin kita bingung. Ya udah yang tengah-tengah aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti di akhirat baru dikasih sesuai dengan kita. Ya Allah, kok sekarang saya dapatnya keren gini ya Allah, kan kamu dulu mintanya gini. Siapa dia? Pasangan halal kita di dunia yang Allah make upin lagi nanti di akhirat. Make up dunia aja bisa berubah orang, yang kan banyak tuh di Instagram yang viral gitu kan. 2 foto kan ya, ini yang asli, ini hasil make up. Atau 3, asli make up editan. Yang ketiga paling keren kan. Nah, kebayang gak editan di dunia aja pakai apps itu bisa sekeren itu. Gimana editan akhirat? Allah yang edit. Jadi juru riasnya tuh langsung Allah yang ciptakan. Pas dibangkitkan dari kubur, bulu mata udah lentik. Kamu siapa? Kan aku.
Kok udah berubah, bulu mata udah lentik, alis udah bertaut, nggak lurus gini kayak balok ya, bertaut gitu. Udah keren pokoknya. Minta aja lah, apa susahnya sih minta sama Allah, tinggal ya Allah saya gini. Bukan hanya dalam masalah jodoh, dalam masalah rezeki. Minta aja yang banyak, kenapa takut meminta yang baik-baik dari Allah? Ya Allah jadikan saya orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan, jangan kaya kayak Qarun. Tapi kaya kayak misalnya Nabi Ayub, kayanya ya bukan sakitnya. Diperjelas takutnya nanti dikasih, kamu pengen kayak Nabi Ayub tuh sakit aja 17 tahun. Ya Allah bagian itu saya lupa bilang. Kalau doa juga kadang-kadang harus hati-hati gitu. Ya Allah saya pengen kaya seperti Ayub yang dermawan. Ibrahim tuh gimana kayanya Ibrahim. Kita kan jarang tahu kalau Ibrahim tuh orang kaya kan. Kaya banget loh. Ukuran kekayaan Ibrahim apa teman-teman? Setiap malam Ibrahim itu menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu yang berziarah ke Masjidil Aqsa. 100 ekor onta. Satu onta itu 40 juta harga paling murahnya. Kali 100 berapa? 4 miliar ya. Setiap malam 4 miliar. Setiap malam. Bukan setahun sekali. Setiap malam ngeluarin duit 4 miliar untuk ngejamu para penziarah yang datang ke kota suci Al-Quds. Itu baru makanan. Dan beliau menyediakan tempat penginapan bintang 5 gratis untuk semua para turis yang datang ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa yang sekarang Al-Quds yang diklaim Israel sekarang itu, dulu tuh Ibrahim sendiri yang ngelolanya tuh. Ibrahim tuh bukan orang miskin, orang kaya. Tapi diuji ninggalin istri dan anaknya di tengah padang batu dengan bekal yang seadanya. Kalau beliau gak punya apa-apa wajar dong. Hajar menganggap oh Ibrahim nggak punya apa-apa ninggalin kita di sini. Tapi Ibrahim tuh orang kaya raya. Kok bisa ninggalin istrinya kayak gitu nggak dikasih bekal yang cukup? Ujian buat Hajar dari Allah SWT. Sehingga akhirnya Hajar belajar iman kayak gitu-gitulah. Jadi minta aja. Kalau misalnya Allah nggak ngasih di dunia kekayaan sebanyak yang kita minta, dikasih kekayaan di akhirat. Dan kekayaan di akhirat juga kita butuh. Bahkan di akhirat kita lebih butuh lagi jadi orang kaya daripada dunia. Kenapa? Karena di akhirat kita menjadi orang yang perjalanan sendirinya itu cukup lama. Gak dibantu siapa-siapa itu cukup lama. Baru setelah periode ini lewat, baru nanti akan ada periode kita ketemu lagi dengan pasangan kita, ketemu lagi dengan keluarga kita, yang pasti gak akan ketemu lagi dengan mantan kita. Itu ada adegan kayak gitu nanti di akhirat. Masa di surga ketemu mantan kan baper ya. Kenapa sih kamu udah masuk surga masih sedih? Itu. Kok mereka berduaan gitu-gitu amat sih, selfie-selfian aja dari tadi. Nah kamu pasangannya di mana? Ketinggalan di padang mahsyar. Kok bisa? Kebanyakan gosip. Jadi hisapnya lah lama gitu. Ini definisi dari ikhlas. Ikhlas itu berharap kepada Allah yang baik-baik dunia dan akhirat. Yang kedua, Nabi SAW bersabda hadis yang paling populer. Bahkan hadis ini bisa dibilang Al-Fatihahnya hadis. Al-Fatihahnya kedudukan hadis ini di dalam hadis-hadis Nabi seperti kedudukan Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Hadis Bukhari Muslim dari Umar. Nah kata Nabi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Arti amal ucapan, penglihatan, pendengaran, perbuatan, tingkah laku, semua yang zahir kita nih, innamal a'malu binniyat. Akan Allah nilai, akan Allah anggap kebaikan atau tidak, tergantung di sini teman-teman, bukan yang di zahir. Makanya ada hadis yang menjelaskan hadis ini kan, ada hadis dijelaskan oleh hadis, ayat dijelaskan oleh ayat gitu kan, ayat dijelaskan oleh hadis, kan sesama teks ini saling menjelaskan. Hadis Nabi bilang, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila amwalikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ngelihatnya bukan ke penampilan kalian dulu. Allah nggak ngelihat perbuatan kalian dulu. Allah nggak ngelihat harta kalian dulu. Allah ngelihat hati kalian dulu. Yang ngelihat hati di sini artinya apa? Hatinya baik atau enggak? Bukan. Ikhlas apa enggak? Itu maksud dari Allah ngelihat hati dulu. Sehingga kalau misalnya kita mau dihargai oleh Allah, diberikan balasan kebaikan oleh Allah, ini dulu yang harus kita islah. Disebut dengan istilah tajdidun niyat. Perbaharui ini
niat. Kenapa perbaharui niat? Karena niat ikhlas itu dijaga teman-teman, nggak cuma di awal. Ada orang di awal ikhlas, tapi di tengah riya. Lawan dari ikhlas itu by the way riya. Ada di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir riya. Ada di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir ikhlas, setelah beberapa tahun riya. Begitu sekali dia riya, hangus habis semua kebaikan dari apa yang kita udah lakuin. Contoh, kan kita tuh bukan tipe orang yang insya Allah levelnya di awal udah riya ya. Insya Allah tuh bukan kita, gak mungkin kita mau tilawah, dengerin gua tilawah riya ya. Oh, enggak kan, kita bukan tipe gitu, insya Allah kita di satu level di atasnya. Orang yang insya Allah di awalnya ikhlas. Gak mungkin juga kita misalnya mau ngelakuin satu kebaikan semuanya terus kita niatkan. Kalau orang yang niatnya dibaca, usolli sunnata tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Kan gitu kan ya. Ini riya sengaja. Sholli sunnata misalnya duha rakaatain riyaan linnas Allahu akbar. Kan enggak ada. Apa riyaan linnas atau riyaan linnas? Ya Allah saya sengaja nih sholat 2 rakaat. Maaf ya Allah kali ini agak-agak kurang ikhlas. Riya aja deh sekali-kali kan enggak apa-apa. Allahu akbar. Enggak ada. Kita tuh bukan level itu. Kita level orang yang insya Allah dari awal pasti ikhlas. Karena kita tahu bahayanya riya. Tapi kegoda di tengah. Saya dulu awal-awal pulang dari Kairo. Karena dianggap ustadz suruh ngimamin. Oh ya ikhlas kan? Kata Nabi hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Oh ya udah saya hiasi semampu saya dengan suara saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tengah gitu kan ya. Begitu ada yang nangis di belakang. Bagus juga ya suara saya. Mulai di awal ikhlas, di tengah riya. Dan apakah saya berniat mau riya? Enggak. Riya itu bukan kita niatin. Yuwaswisu fi sudurin. Nah setan yang membisikkan dalam hati kita. Dan itu bukan disengaja. Sehingga kita tajdid. Begitu setan, bagus juga suara lu. Astaghfirullahaladzim, bagus. Enggak sih, ngomong dalam hati yang jujur. Karena alimun bidatis sudur. Allah tuh tahu banget lah isi hati kan. Kalian gak usah bohong deh sama gua. Sama Allah tuh gak bisa bohong. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian merahasiakan, kalian tampakkan. Tahu banget lah Allah apa yang kita rasain. Jadi rugi banget kita bohong sama Allah dalam hati itu kayak konyol banget tuh. Allah tahu isi hati kita sejelas kita berteriak. Misalnya kita teriak, bagus juga ya suara saya kan jelas tuh. Tapi dalam hati, bagus juga ya suara saya. Jelas buat Allah tuh gak ada bedanya. Bukan apa-apa, enggak kayak gitu. Jelas banget, sejelas kita bersuara lantang, sejelas itulah suara di dalam hati kita. Di sisi Allah gak ada yang beda. Jadi gak usah bohong deh sama Allah. Yukhadi'unallah kan gitu kan, membohongi Allah. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum, cuma ngebohongi diri sendiri. Nih riya di tengah, riya di akhir, di tengah enggak. Soalnya gak ada yang nangis, biasa aja gitu. Tilawah, begitu selesai sholat datang, Ustaz baru pertama saya bisa nangis dalam sholat. Di Masjidil Haram aja saya gak bisa nangis, di belakang Ustaz saya nangis. Oh iya Pak, alhamdulillah istiqomah ya Pak. Dalam hati, Bapak baru tahu. Mulai yuwas-wis, Bapak gak pernah lihat YouTube saya. Mulai yuwas, itu kan terjadi kan. Saya pernah ngerasain itu teman-teman, makanya tajdid, perbaharui lagi. Kayak pas sholat di mall, itu yang paling agak gregetan. Sholat di mall kan di basement gitu, musola, sholat maghrib. Karena saya pakai kaos, pakai celana biasa, gak disuruh jadi imam dong. Yang disuruh jadi imam bapak-bapak yang pakai bajunya rapi, imamin aja. Saya, oh ya udah kita lihat aja nanti. Jadi ngomong. Begitu si bapak baca Quran, tuh kan kata saya juga apa? Udah gak usah lama-lama, al-ikhlas aja gitu. Besok-besoknya kepancing nih. Jadi kayak gak percaya gitu kan sama orang, lihat muka-mukanya kayaknya nih orang-orang polos nih. Pas lagi mau dorong-dorong, saya kayak kedorong gitu. Siapa sih yang dorong saya gitu. Pura-pura kedorong gitu. Ini bukan saya loh yang mau ya, gak tahu siapa sih yang dorong saya gitu. Udah, Sof, benerin Sof. Dalam hati, Sof udah, dengerin ya. Nih gini nih tilawahan yang bener nih. Allah, riya. Mau saya baca 1 juz, 10 juz, 30 juz. 1 huruf pun gak ada nilainya di mata Allah. Innamal a'malu binniyat. Dan gak bisa saya bohong sama Allah. Bohong ke manusia mungkin bisa. Saya kayak bacanya kayak khusyuk banget. Orang-orang sampai kagum gitu, respect. Masya Allah ya suaranya, bacaannya luar biasa. Pasti dari hati nih karena kerasa di hati. Kata dia.
Tapi kan Allah tahu. Ya, tapi Allah maha menutupi aib. Allah gak mau buka. Enak aja lo ngomong, enggak. Allah baru buka aib nanti di akhirat. Di dunia gak akan Allah buka. Allah menjaga aib kita. Supaya apa? Supaya kita perbaiki diri. Ya Allah dia ngomongnya gitu, padahal enggak. Astagfirullahaladzim. Tajdidin niyah, perbaharui lagi niatnya, perbaharui. Ini pengennya karena Allah, karena Allah. Datang setan-setan tuh gak akan lepas kita. Dia pegang erat-erat tuh. Setan gak mau ngelepas kita sampai kapan? Sampai mukhlasin. Gak ada bedanya lagi tadi pujian atau celaan. Baru dia akan nyerah. Tapi kan kelas kita masih mukhlisin ya. Itu juga kalau mampu. Nah kadang-kadang bukan di akhir, nanti setelah beberapa tahun. Nah kayak misalnya kita tahajud. Udah 10 tahun nih tahajud. Tiba-tiba ada teman kita mancing. Gimana ya biar bisa tahajud? Susah banget, saya udah masang 10 alarm gak kebangun. Udah tidur di lantai biar cepat bangun, malah lebih nyenyak tidurnya. Gimana sih cara biar tahajud? Saya udah olahraga siang harinya biar malamnya tidur awal jadi cepat bangun. Tetap aja olahraga, tidur ya tidur, gak bangun-bangun. Gimana ya caranya? Kita kepancing. Awalnya niatnya ikhlas juga, pengen sharing, pengen ngasih semangat. Sebetulnya sih tahajud itu gampang kalau udah jadi habit. Gitu. Gimana maksudnya? Lah kalau udah jadi habit mau dia capek, pulangnya telat. Yang namanya jam 2 pasti udah kebangun. Biar jadi habit berapa lama? Ya standarnya sih 10 tahun. Kalau kamu gimana? Ya alhamdulillah 10 tahun. Habis semuanya. Satu malam pun gak ada nilainya, coba. Sayang banget kan? Ria itu menghanguskan semua amal kita yang kita riakan seperti api menghanguskan kayu sampai jadi debu. Gak bernilai lagi, gak bisa dipakai apa-apa. Tapi ria ini sepele banget. Halus banget, gak berasa. Dia muncul tanpa kita niatkan. Gak ada niat kita pengen riak pastinya, gak mau. Lu tanya dong ke gue tentang tahajud biar gue bisa riak. Gak mungkin kan? Gak ada kayak gitu, dia kepancing oleh orang lain. Lebih parah lagi kadang-kadang kepancingnya justru karena celaan. Kita dipancing oleh orang-orang yang gak menghargai kita. Lu gak tahu ya, kayak misalnya seorang istri. Suaminya misalnya kayak ngerasa paling banyak berjasa sendiri, paling banyak berbuat, paling penting di rumah itu. Akhirnya istrinya, tahu nggak sih kerjaan saya di rumah ngapain aja? Disebutin satu persatu pengorbanannya, kebaikannya. Gara-gara kepancing oleh suami, habis semuanya. Makanya jangan kepedean dulu bahwa kalau kita udah bertaubat, berhijrah, udah rajin ke masjid, kita lebih mulia dari orang lain yang belum melakukan itu, belum tentu. Kebaikan kita yang banyak apakah menjamin kita lebih mulia? Belum tentu. Sampai akhir hayat baru dihitung. Karena hisab itu bukan di dunia, di akhirat. Kenapa kita udah menghisab di dunia? Arti menghisab udah langsung bikin nilai bahwa saya lebih baik dari kamu, bahwa saya lebih mulia dari kamu. Ngapain kita katakan itu? Padahal kita belum wafat. Kok masih belum bisa disimpulkan Ustaz? Bukankah nanti di akhir hayat bisa aja semuanya jadi hangus gara-gara riya? Seorang kakek ngumpulin keluarganya pas lagi sakit keras. Anaknya, cucunya, menantunya. Nah, cucu-cucu semuanya jangan tinggalin sholat ya. Ya kek, alhamdulillah kakek udah 40 tahun gak pernah tinggal sholat, habis sholatnya. Kamu kalau udah mampu segera haji. Karena kalau udah tua susah haji, kakek dulu haji itu udah susah. Untungnya kakek orangnya semangatnya tinggi. Jadi walaupun susah dilakonin juga. Alhamdulillah udah 15 kali haji, habis hajinya. Tilawah minimal sehari 1 juz ya tilawahnya. Alhamdulillah udah 20 tahun kakek itu gara-gara ikut program apa gitu. Setiap hari bisa 1 juz. Akhirnya kakek udah 20 tahun gak pernah tinggal tilawah 1 hari 1 juz. Habis semuanya. Padahal bentar lagi mau meninggal, rugi kan? Begitu bangkit ya Allah amal saya mana? Habis. Kapan habisnya? Detik-detik terakhir. Makanya jangan langsung menyimpulkan. La tuzakku anfusakum kata Allah. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci atau lebih mulia daripada orang lain. Tapi bersyukur atas kebaikan, hidayah, taubat, amal soleh ini. Ya itu berarti kita menghargai Allah bukan memuliakan diri sendiri. Ini jadi amal itu sangat tergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita. Ada orang yang dengan lisannya ngomong baik. Tapi di sisi Allah itu bukan kebaikan. Contoh. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia, Allah gak mau nyebut orang beriman karena tidak beriman. Ada orang bilang amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Declare.
dia posting. Dia bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah komen. Kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Padahal udah ngomong. Kok masih ditolak sama Allah? Alasannya apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Khida, riya. Mereka tidak mengatakan itu kecuali untuk mendapatkan simpatik dari manusia, bukan dari Allah. Berarti ucapan doang belum tentu. Kita astagfirullah, 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 astagfirullah. Ucapan kan? Kalau nggak benar dari hati bahwa kita benar-benar menyesali dosa, maka Allah menilai sesuai dengan hati kita. Siapa tahu kita istighfar hanya pengen disebut sebagai ahli istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ada orang dekat dengan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Makin kencang istighfarnya. Perasaan tadi pelan-pelan biasa-biasa aja. Kenapa jadi lebay gitu? Karena ada orang kanan kiri. Gitu juga dengan sholat. Begitu sholat sendiri cepat-cepatan. Gitu sholat berjamaah baru juga takbir. Allah. Dari mana juga bacaan sholat ada-nya gitu kan ya. Saking menghayati. Kenapa? Karena dia dilihat orang lain. Allah tahu banget lah yang gitu-gitu, gak usah acting deh di depan Allah. Begitu kita acting, Allah bilang fi qulubihim marad. Yang masalah itu bukan zahir kamu. Berdiri takbir kamu itu udah sifat sholat Nabi. Naruh ininya sifat sholat Nabi. Berdirinya sifat sholat Nabi. Bacaannya bacaan Nabi. Kenapa bacaan Nabi? Di hari ini Nabi baca surat ini. Sholat ini Nabi baca surat ini. Sampai sedetail itu. Rukunya itu benar-benar bisa naruh air dan gak tumpah. Saking sifat sholat ruku Nabi. Sujudnya bisa masuk anak kambing. Bangetlah zahirnya. Tapi kalau dalam hatinya dia berpikir, nih kalian lihat nih, ini baru sifat sholat Nabi. Kalian belajar sama saya, habis semuanya tuh. Kenapa? Fi qulubihim marad. Hatinya ada riya. Jadi Allah innamal a'malu binniyat, maksudnya yang Allah nilai pertama ini dulu. Kalau ininya benar, zahirnya ada kurang-kurang dikit, Allah sempurnakan. Kalau zahirnya sempurna, di sini kurang, Allah hilangkan. Allah anggap gak ada apa-apa, gak ada kebaikan apapun, gak ada nilai. Jadi tergantung di sini ternyata. Kan ada kisah orang yang pengen sedekah, diam-diam kan, tiga kali salah. Dia bilang, ya Allah nanti kalau udah malamnya larut, orang semuanya pada tidur, saya baru mau sedekah. Ini berarti dia sedekahnya kan diam-diam ya, gak ada yang lihat ya, ikhlas gitu. Karena ada dulu cicitnya Nabi, Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau itu kalau mau ngasih sedekah ke orang miskin, tunggu sampai semua orang dalam kampung itu tidur. Begitu orang udah pada tidur, baru keluarlah Ali bin Husain bawa roti, naruh di depan rumah orang-orang miskin. Terus pulang aja. Dan gak mungkin juga orang miskin pakai CCTV kan. Jadi dia tahu gak ada yang lihat, ditaruh. Pulang, pagi-pagi orang miskin buka pintu, ada kantong di dalamnya roti. Setiap malam kayak gitu. Dan gak ada yang tahu kalau itu Ali bin Husain. Kapan taunya? Begitu Ali bin Husain Zainal Abidin wafat, udah gak ada lagi roti di depan rumah orang miskin. Baru orang mengatakan berarti selama ini yang ngasih adalah Ali bin Husain Zainal Abidin. Saking merahasiakan amal, biar Allah dan saya aja yang tahu. Kita berdua aja ya, Allah yang tahu, yang lain gak usah. Itu romantis banget loh sama Allah. Jadi kalau ada yang ngomong, tuh gak pernah sedekah. Ya Allah dia gak tahu. Biar kita aja sama Allah yang tahu, itu keren loh. Jadi ada amal yang biar jadi rahasia. Kan kalau ada rahasia tuh jadi terkesan akrab ya. Kayak romantis gitu kan. Kayak kita misalnya dengan orang-orang khusus, sahabat kita, geng kita. Kan kita punya rahasia yang orang lain gak tahu kan. Jadi kalau ada orang yang ngomongin macam-macam, kita ngelirik dia aja sambil senyum-senyum. Dia gak tahu kan. Nah ini dengan Allah juga harusnya ada kayak gitu. Walaupun gak mungkin semua amal pastinya. Masa ke masjid kita gak ada yang tahu. Berarti ke masjidnya pas gak lagi azan. Kamu ngapain jam 12 ke masjid? Saya sholat jamaahnya gak ada yang tahu, ikhlas. Gak ada azan juga. Tapi kalau misalnya sholat jamaahnya pas azan, ya pasti orang tahu lah dia tuh rajin sholat jamaah. Ya itu di luar kemampuan kita. Bagian itu kita tajdid dunia. Tapi yang lain yang masih bisa dirahasiain, rahasiain. Karena ada ulama dulu tuh merahasiakan ibadah malamnya sampai 40 tahun gak ada yang tahu kalau dia tuh tahajud. Jadi orang bilang dia tuh gak pernah tahajud. Padahal dia tahajud. Kok orang gak ada yang tahu? Caranya kalau orang masih melek dia biasa-biasa aja. Begitu dia pas orang lagi melek dia tidur. Begitu orang tidur dia bangun. Dia lagi sholat pas orang balik badan. Karena orang tidur juga gerak ya. Pas orang balik badan dia langsung khawatir gitu. Ya Allah ketahuan. Ternyata dia cuma balik badan lanjutin. Waktunya orang bangun dia tidur lagi. Selama 40 tahun. Kenapa?
Kata dia, saya tidak mau melakukan sesuatu yang diketahui manusia, kemudian setan menggoda saya untuk menjadi orang yang ria. Sehingga dirahasiakan, ketahuan gara-gara ada yang iseng ngintip. Akhirnya ketahuan juga, ya Allah saya pernah udah pengen ikhlas, jadi bukan saya yang mau loh ya, ini saya tetap ikhlas kan. Ikhlas tapi ria, jadi ria terhadap ikhlas. Ini unik, ada orang yang ria terhadap ikhlas. Lo kenapa gak pernah melakukan tahajud? Gue orangnya gak mau sebut-sebut kalau tahajud. Udah biasa ngelakuin tengah malam jam sekian juga gak pernah dikasih tahu ke siapa-siapa, ikhlas dong. Ini ria terhadap ikhlas. Kenapa sih lo tilawah Al-Quran pelan-pelan? Soalnya suara gue terlalu bagus kalau terlalu kencang. Daripada gue nanti jadi ria, gue bacanya pelan-pelan aja. Alhamdulillah. Terus ada yang pamer gitu, ada yang show off gitu di sebelah. Alhamdulillah, suara gitu aja pamer. Ria terhadap keikhlasannya. Jadi nggak rela kalau orang lain ria karena dia ngerasa ikhlas. Jadi pengennya lo nggak usah ria depan gue deh, gue ikhlas. Kalau gue mau pamer bisa, cuma kan gue nggak mau, gue pengennya ikhlas. Ini namanya ikhlas ria terhadap ikhlas. Ini aneh banget. Sama dengan orang yang perlu istighfar terhadap istighfar. Ya istighfar, al-istighfar yahtajul istighfar. Istighfarnya membutuhkan istighfar. Kenapa? Istighfarnya itu ria banget. Astagfirullah, ya Allah, zalamtu nafsi zulman katsira. Oh gak ada lagi orang, amin. Udah pergi aja. Padahal juga ada orang istighfarnya luar biasa. Ini nih, istighfar yahtajul istighfar. Istighfar yang membutuhkan istighfar. Jadi ada laki-laki, dia sedekah, ya Allah malam ini saya pengen sedekah ke orang pertama yang saya temuin di luar rumah. Malam-malam, kayak kita mungkin jam 12 malam dia keluar, ketemu seorang laki-laki, ngasih aja, pergi. Karena dia nggak mau ketahuan, nggak mau ngobrol biar nggak ketahuan, pergi aja. Besok pagi orang-orang pada ngomong jadi trending topik. Kata orang-orang semalam ada pencuri dapat sedekah, dia langsung ngerasa gitu, bukan kegeeran karena dia doang yang sedekah kan. Astagfirullahaladzim, berarti sedekah saya salah semalam buat pencuri. Ya Allah, saya ulangi deh ntar malam saya perbaiki. Maaf ya Allah. Malam kedua dia keluar lagi, diam-diam nggak ada orang, jalan nyari siapa yang bisa dibantu. Lewat seorang cewek, kasih, neng, langsung pergi. Besok pagi orang-orang ngomong, semalam seorang pezina dapat sedekah. Astagfirullahaladzim, salah lagi 2 kali. Dan ini ceritanya bukan fiksi, hadis dalam bentuk kisah. Malam ketiga dia keluar lagi, ketemu orang, kasih, pergi. Besok orang mengatakan, semalam ada orang paling kaya di kampung ini dapat sedekah. Astagfirullah, 3 kali salah. Malam keempat dia tidur, Allah utus malaikat menjelma dalam mimpinya. Ini namanya mimpi yang baik, ilham dari Allah. Malaikat itu bilang, fulan sedekah kamu 3 kali, mungkin kamu pikir salah, tapi Allah terima karena dia ikhlas. Yang pertama, sedekah kamu kepada pencuri, membuat dia tidak jadi mencuri karena sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sedekah kamu kepada pezina, membuat dia tidak jadi menjual tubuhnya karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga, sedekah kamu ke orang kaya telah menyadarkan dia dari sifat kikir sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Lihat, amal zahirnya gak sempurna, tapi batinnya sempurna. Akhirnya Allah perbaiki. Ada orang amal zahirnya sempurna, batinnya rusak, Allah rusak. Siapa? Hadis tentang 3 orang yang pertama masuk neraka. Dihisap sama malaikat, ya Allah ini keren banget nih amalnya. Apa? Dia adalah seorang penghafal Quran 30 juz dengan riwayat mutawatir 10 qiraat. Keren banget nih ya Allah, mau masuk surga mana? Kata Allah, tempatnya di neraka kata Allah. Malaikat aja sampai heran karena malaikat kan gak tahu isi hati ya. Mereka cuma mencatat yang zahir doang, Allah yang tahu isi hati. Malaikat nanya, ya Allah salah dia apa? Kan dia ahli Al-Quran, rajin membaca, rajin menghafal, pembawa Al-Quran kemana-mana. Kata Allah, karena dia tidak menghafal Al-Quran untuk aku. Dia menghafal Al-Quran untuk dikenal sebagai qori, hafiz. Sempurna kan amalnya, tapi rusak isi hatinya. Sehingga rusak semua pahalanya. Yang kedua, orang yang dermawan. Ya Allah ini rajin banget sedekah, setiap hari sedekah. Kata Allah tempatnya di neraka. Kata malaikat kenapa ya Allah? Dia tidak bersedekah untuk aku, dia bersedekah untuk disebut jawad, orang yang dermawan. Habis lagi, padahal sedekahnya udah sempurna. Yang paling parah tuh yang ketiga, di lehernya masih ada bekas luka karena terbunuh dalam peperangan. Malaikat kagum gitu, respect. Wah ini keren banget ya Allah, ini orang yang syahid, orang yang mujahid, orang yang berjihad. Kata Allah tempatnya di neraka malaikat. Kata malaikat kenapa ya Allah? Dia tidak berjihad untuk aku, dia berjihad untuk disebut syuja, sang pemberani, seorang pahlawan. Lihat, zahirnya sempurna,
batinnya rusak, maka rusak. Zahirnya kurang-kurang dikit, batinnya sempurna, maka sempurna. Innamal a'malu binniyat. Ini maksud dari kalimat ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, apa artinya. Jadi per kalimat kita bahas, kita bedah, dan mulai tahun ini setelah lebaran ini kita akan membahas, mungkin akan sedikit nambah grade-nya ya. Pakai lebih banyak hadis, lebih banyak ayat supaya kita mulai punya basic yang kuat tentang Islam kita. Insyaallah tetap dalam bentuk booster motivasi. Jadi innamal a'malu binniyat, amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdidun niyah. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun setelah kita merasa bahwa ini keren banget, kita istiqomah, itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa riak. Mau riain apa, bacanya Al-Ikhlas. Tapi giliran bacanya surat-surat yang susah, riak kan? Nah justru kadang-kadang yang sampai itu yang ringan-ringan, yang sepele-sepele, yang kita gak bisa riak ke siapa-siapa. Orang juga lebih baik dari kita. Mungkin cuman itu yang sampai ke hadapan Allah. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas. Tapi after years akhirnya kita riak. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keikhlasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami condong kepada keburukan setelah Engkau beri petunjuk. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang mengalihkan hati, alihkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada iman dan amal soleh, dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami, dan jadikan kami benci kepada kekufuran, kedurhakaan dan dosa, dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Jika ada kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, maka alirkanlah juga pahala itu kepada kedua orang tua kami. Karena tidaklah kami mendapatkan satu kebaikan kecuali itu kami tahu dari orang tua kami, diajarkan oleh orang tua kami, dibesarkan oleh orang tua kami. Maka pahalailah kedua orang tua kami atas setiap kebaikan yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.